Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah permata langka dalam karakter manusia, yaitu sifat rendah hati. Di tengah dunia yang seringkali menuntut kita untuk menonjol dan bersaing, rendah hati justru mengajarkan kita tentang kekuatan sejati yang terpancar dari kesederhanaan, pengakuan atas kelemahan diri, dan penghargaan tulus terhadap orang lain. Mari untuk pahami mengapa kerendahan hati adalah magnet kebaikan. Bersama saya Devi Yulia akan membagikan mengenai merajut keindahan kerendahan hati dalam Islam. Dalam ajaran Islam, kerendahan hati bukanlah berarti merendahkan diri, merasa tidak mampu atau kurang percaya diri. Bukan pula berarti bersikap lemah atau membiarkan diri diinjak-injak. Justru sebaliknya, kerendahan hati adalah puncak kematangan jiwa, sebuah pengakuan tulus bahwa segala kelebihan yang kita miliki datangnya dari Allah, dan bahwa kita sebagai hamba tidak memiliki daya upaya sedikit pun kecuali atas izinnya. Ini adalah sikap tulus yang lahir dari keyakinan akan keagungan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Luqman ayat 18. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat ini dengan jelas melarang kesombongan dan memerintahkan kita untuk senantiasa rendah hati dalam interaksi sosial maupun dalam setiap langkah hidup. Rasulullah SAW juga mencontohkan dan sangat menekankan kerendahan hati. Beliau, meski seorang pemimpin agung dan utusan Allah, selalu menunjukkan kesederhanaan. Beliau duduk bersama fakir miskin, melayani keluarganya dan tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari para sahabatnya. Bahkan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Tidaklah seseorang merendah diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Ini adalah janji agung bagi mereka yang memiliki dan memilih jalan kerendahan hati. Kerendahan hati juga membawa dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menciptakan suasana saling menghargai, menjauhkan dari perselisihan dan membangun jembatan persaudaraan. Orang yang rendah hati lebih mudah menerima nasihat, lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan lebih ikhlas dalam beramal. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati pada keridhaan Allah.
Di penghujung senja ini, mari kita muhasabah diri. Sudahkah kita meneladani sifat kerendahan hati dalam setiap aspek kehidupan? Apakah kita masih sering merasa lebih dari orang lain? Ataukah kita telah menundukkan hati dan jiwa kita di hadapan kebesaran Allah, mengakui kelemahan diri dan berusaha menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Mari kita pupuk benih kerendahan hati dalam setiap laku dan ucap kita. Dengan kerendahan hati, insya Allah, kita akan menemukan kedamaian dalam jiwa, keberkahan dalam hidup, dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, semakin kita merendahkan diri di hadapannya, semakin tinggi pula Allah mengangkat kedudukan kita. Itulah pembahasan kita tentang keindahan sifat rendah hati. Ternyata merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah dan sesama justru akan meninggikan derajat kita, bukan malah merendahkan. Dengan rendah hati kita belajar untuk terus berkembang, menerima kritik, menghargai setiap orang, menjauhkan diri dari kesombongan yang bisa merusak. Semoga kita semua bisa senantiasa menanamkan sifat mulia ini dalam setiap langkah hidup, agar hati selalu lapang dan jiwa terasa tentram. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya. Saya Devi Yulia pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus saksikan Momentum Senja hanya di Java Televisi. Menyapa senja, menemukan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.